Kosu, kosu. Halo, selamat datang kembali di channel Kalestia Rada Plus. Kali ini kami akan menceritakan serial Zombie House Season 4 yang dimana mendapatkan masalah pada sebuah gedung tua. Kira-kira bagaimana cara Hari dan teman-temannya dalam mengatasi hantu jenis ini? Baiklah, berikut alur cerita dari serial Zombie House Season 4 di episode 3. Sore hari yang cerah, langit terlihat begitu jingga dan indah. Waktu yang pas untuk bersantai. Saat siswa-siswi lain sudah pulang ke rumahnya masing-masing, dua orang siswi malah terlihat asing merapikan mading kelas mereka. Kemudian salah satu guru berambut panjang dan memakai blazer biru menunggu mereka untuk segera pulang. Karena hari ini sudah semakin gelap, mereka pun berjanji untuk pulang setelah menyelesaikan mading mereka. Saat tengah merapikan mading, salah satu siswi pergi ke toilet sendirian. Saat memasuki toilet tersebut, dia merasa merinding dan takut karena dikabarkan ada hantu menunggu di toilet tersebut. Saat tengah mencuci tangan, suasana toilet tersebut terasa aneh. Pintu yang bergerak sendiri, lampu yang terus berkedip, bercak coklat yang menjalar di dinding. Toilet membuat siswi ini merinding ketakutan dan berusaha keluar dari toilet tersebut. Saat tengah minta tolong, terdengar suara nyanyian, "Bersembunyilah, aku akan menemukanmu." Terus berulang kali yang dinyanyikan hantu yang berada di balik pintu keluar toilet. Menghalangi siswi itu untuk keluar, sehingga dia bersembunyi di salah satu WC dan menguncinya dari dalam, agar hantu itu tidak dapat menemukannya. Hantu itu terus mendekat sampai siswi itu melihat kaki berwarna biru persis di balik WC itu. Kemudian si hantu berbalik arah dan meninggalkan WC tersebut. Merasa sudah aman, siswi itu pun menghela napas. Akhirnya ketemu, ujar hantu yang menampakkan kepalanya dari atas WC. Siswi itu pun berteriak lalu menghilang. Keesokan pagi yang cerah di sebuah taman, Hari sedang menunggu adiknya yang tengah buang air besar di kamar mandi dekat taman tersebut. Setelah selesai buang air besar, Duri mengeluhkan tentang WC yang begitu seram. Makanya aku ingin kakak menemaniku. Mereka pun berdebat mengenai kamar mandi tersebut dan kemudian saling mengejek satu sama lain, hingga kakaknya mengejar sang adik meninggalkan WC tersebut. Saat tengah berlari, Hari tersandung batu. Untungnya dia ditangkap oleh pria tampan berjaket kuning. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menemui teman-teman mereka. Sesampai di tempat tujuan, Hunyu menyinggung kejadian di sekolah dasar Cheng Hun mengenai siswi yang hilang itu. Saat melihat berita itu, mereka langsung ingin menyelidikinya. Di sore harinya, mereka berkumpul di taman sekolah Cheng Hong. Saat tengah berdiskusi mengenai sekolah itu, tiba-tiba guru berambut panjang dengan blazer biru menunggu mereka dan menanyakan keperluan mereka di sekolah itu. "Kami hanya menunggu teman kami," ujar salah satu dari mereka. Guru itu pun menyuruh mereka pulang dan memperingati mereka bahwa saat malam hari tempat itu menjadi berbahaya. 해가 지면 위험한 일이 생길 수도 있으니까. Tepat saat guru itu pergi meninggalkan mereka, mereka berlima ini ditantangi oleh sahabat siswi yang hilang kemarin. Ternyata dialah yang telah menulis berita itu agar para pemburu hantu menolongnya. Sahabat siswi itu pun bercerita bahwa meski ini sekolah tua, pembangunan terus saja dilakukan tapi tidak ada yang berubah, semuanya masih tetap terlihat tua. Sejak saat itulah ada laporan murid hilang. Dulu aku tak percaya kamar mandi tua yang katanya menjadi tempat bersembunyinya hantu penyebab murid-murid itu hilang. Tetapi teman sekelasku hilang saat pergi ke kamar mandi itu, ujarnya. Para pemburu hantu itu berjanji untuk membantu dan menyuruh murid tersebut pulang. Di antara kelima pemburu hantu tersebut, salah satu di antara mereka menunggu di luar untuk berjaga-jaga agar bisa meminta pertolongan orang lain saat ada masalah di dalam. Mereka berempat terus berjalan melewati lorong-lorong gelap sekolah hingga sampai ke kamar mandi sekolah itu. Saat sampai di kamar mandi tersebut, mereka mendengar suara langkah kaki seseorang. Mereka pun bersembunyi dua WC terpisah. Lalu guru berambut panjang dengan blazer biru itu pun datang dan memeriksa WC tersebut. Setelah memastikan tidak ada siapapun di WC itu, guru tersebut pergi dan meninggalkan mereka berempat. Mereka berempat sempat terkejut dan merasa ada yang aneh dengan guru itu.
Di lain tempat, Duri yang berjaga di luar sambil menyantap makanan mulai merasa ketakutan sendirian. Namun di tengah rasa takut itu, dia merasa sakit perut dan dia ingin pergi ke kamar mandi. Saat ingin masuk ke sekolah dan mencari kamar mandi, dia berpas-pasan dengan guru yang sama yang dia temui sore hari tadi. Bergegaslah ia bersembunyi di antara semak-semak. Karena sudah tidak bisa menahan sakit perutnya, dia pun mengendap-endap dan pergi ke gedung yang berbeda dengan para pemburu lain untuk mencari kamar mandi. Hari dan teman-temannya merasa bingung karena mereka tidak menemukan hantu di kamar mandi itu. Sementara itu di kamar mandi lain, Duri baru saja selesai buang air besar. Kemudian dia mendengar suara aneh dan dia pun membuka salah satu pintu WC untuk memastikan apakah ada hantu toilet itu. Ternyata tidak ada apapun di sana, tapi lampu mulai berkedip dan noda coklat mulai merambat memenuhi dinding kamar mandi. Pertanda yang sama, hantu itu akan datang. Pemburu hantu itu berusaha keluar tapi tidak bisa. Sesuatu menghancur pintu itu. Saat hantu menghampirinya, dia sembunyi di WC yang sama seperti siswi kemarin. Hantu itu pun sama-sama muncul dari atas WC. Dia berteriak dan menghilang. Sampai di tujuan, mereka berempat tadi kembali ke taman sekolah, tempat di mana mereka terakhir kali berkumpul berlima. Saat sampai di sana, mereka berempat kebingungan karena tak ada siapapun. Sempat mengira dia sedang bercanda. Lama-kelamaan pun mereka merasa khawatir kepada pemburu hantu yang sendirian itu. Lalu mereka pun berpencar mencari salah satu pemburu yang hilang tadi. Kakaknya pemburu hantu yang hilang tadi berjalan ke gedung yang belum mereka datangi, hingga menemukan wadah makanan adiknya di depan WC. Baru saja masuk, pintu WC itu langsung ditutup oleh hantu itu. "Apa kau mau bermain petak umpet juga?" ujar hantu itu. Dia salah mengira, ternyata toilet yang dimaksud itu bukan yang di gedung tua, tapi di gedung baru itu. Panik sekaligus takut, dia terus mengarahkan alat pemburu hantu kemana-mana, sampai terus memanggil nama adiknya, "Duri, di mana kamu?" Kemudian sang hantu pun menunjukkan dunia lain tempat anak-anak yang hantu itu ditangkap kepada sang kakak. Kemudian dia terus berjalan menuju suara adiknya, "Kakak, aku di sini." Saat berusaha membuka pintu itu, si hantu muncul dari belakang dan berusaha menangkap kakaknya. Si kakak berhasil mengelak dan berusaha mengarahkan alat pemburu hantu kepadanya. "Kau tak bisa menggunakan benda itu di sarangku," ujar hantu itu sampai menyerang si kakak hingga terlempar dan terjatuh. Saat akan menghabisi kakak, tiba-tiba sarang hantu itu retak dan membuka suatu pintu. Dari pintu itu datang pria misterius memakai pakaian hitam dengan lambang bunga berwarna ungu menyala. "Tanda itu tidak mungkin," ujar hantu itu. Di belakang pria itu ada guru berambut panjang dengan blazer biru mengikutinya. "Kumohon, biarkan dia pergi," ujar guru itu. Hantu itu pun kemudian berusaha menjaga guru itu. "Junghee, kamu tidak mengenaliku." Ternyata guru itu merupakan teman sekelas si hantu ketika masih hidup. Dan saat tahu hal ini, si hantu pun menyalahkan guru itu dan tidak mau mendengarkan penjelasannya. Kemudian Kang Lim datang untuk menyelamatkan mereka berdua dari hantu ini dengan pedangnya. Saat mereka sedang sibuk bertarung, si kakak dan guru itu berusaha untuk mengeluarkan anak-anak yang dilaporkan hilang dari WC sarang hantu itu. Saat anak-anak itu berhasil keluar, hantu itu tidak terima dan mencoba mengembalikan mereka ke WC itu. Kang Lim pun mengejarnya. Saat dia mengarahkan pedangnya, hantu itu menggigit pedangnya dan melemparkan Kang Lim hingga terbentuk pintu WC itu. "Sekarang giliranmu," ujar hantu itu. Sebelum hantu itu berhasil menangkap mereka semua, si kakak dan Duri menggunakan alat mereka, bola makhluk jet, untuk mengeluarkan makhluk lain agar bisa mengalahkan hantu itu. Kedua makhluk halus ini saling bertarung. "Aku tidak akan pernah memaafkanmu," ujar hantu itu berulang kali. Si makhluk ini lalu menggigit hantu itu dan mengeluarkan cahaya dari matanya yang membuat si hantu hangus dan kalah. "Ada sesuatu yang ingin kau katakan?" tanya si kakak. "Dari mana si hantu?" Kakak dapat melihat kilas balik perjalanan si hantu sebelum dia meninggal. Dulu saat Junghee masih bersekolah di Cheng Hun, dia berteman dengan Do Hun. Setiap pulang sekolah, dia di rumah Junghee tidak ada siapa-siapa, sehingga mereka berdua selalu bermain petak umpet di sekolah. Saat bagian Do Hun jaga, Junghee bersembunyi di toilet. Do Hun terus mencari Junghee ke seluruh ruangan di sekolah itu, tapi dia tidak menemukannya. Dan saat itu Junghee juga tidak bisa keluar dari toilet itu karena pintunya macet dan tidak bisa terbuka.
Junghee terus meminta tolong tapi tidak ada yang mendengarkannya. Junghee pun berusaha untuk keluar dari WC itu dengan membacam pintunya. Akan tetapi dia terpleset dan terjatuh. Karena aku jadi seperti ini sekarang, ujar hantu Junghee kepada Do-hoon. Do-hoon pun meminta maaf karena dia tidak tahu kalau Junghee ada di toilet itu. Penjaga sekolah pun sempat menegurnya untuk pulang karena sudah tidak ada siapapun sekolah saat itu. Jadi Do-hoon berpikir Junghee sudah pulang meninggalkannya. Sejak saat itulah selalu ada laporan murid hilang. Baiklah, sekarang kita selesaikan permainan kita dulu, ujar guru Do-hoon sambil menunggulkan tangan kepada hantu Junghee. Meski hantu Junghee sempat tidak mau, guru Do-hoon terus membujuknya hingga dia menerima jabatan tangan guru Do-hoon. Saat menarik guru, Do-hoon menarik hantu Junghee ke dunianya. Hantu Junghee berubah wujud menjadi Junghee kecil. Do-hoon, terima kasih telah menyelamatkanku, ujar hantu Junghee yang telah berubah wujud itu. Kang Lim pun menanyakan kejadian 10 tahun lalu kepada Junghee saat ada hantu di sana. Banyak anak yang hilang hingga datang seseorang pemburu hantu pakaian hitam dengan gambar bunga ungu bercahaya yang mengeluarkan mantra untuk memusnahkan hantu itu. Pria yang sama yang dia lihat tadi, Junghee sempat mengira pria itu akan menangkapnya. Tetap karena ada pemburu hantu lain, pria itu jadi pergi lagi. Mereka pun terus bertanya-tanya siapakah pria dengan tanda bunga ungu itu. Itulah pembahasan alur cerita Shinbi House Season 4 di episode 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya.